Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Koran Trimo Timur. Maksud saya juga dalam kesempatan yang sama di siang hari ini, kami akan mengupdate juga informasi terupdate di kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan salah satu informasi juga yakni pasukan TNI juga Satpol PP menjaga kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih yang akan melaporkan bagaimana kondisi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat siang rekan Fakih. Selamat siang, Tribuners. Ya, baik. Dapat disampaikan dan juga digambarkan bagaimana suasana pengamanan di kantor Gubernur per hari ini? Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di hari Senin 1 September 2025 terpantau dijaga ketat oleh aparat gabungan baik itu dari TNI maupun Satpol PP Sulawesi Selatan. Di pagi hari tadi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sempat mampir di kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk melakukan apel pagi bersama dengan jajaran aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Sulsel. Ya, dalam apel pagi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengumumkan kebijakan work from home atau bekerja melalui jaringan yang mana seluruh ASN diminta untuk kembali pulang ke rumah masing-masing mengingat situasi di Kota Makassar yang tidak kondusif sejak akhir pekan lalu, mana telah terjadi aksi demonstrasi yang menyebabkan kantor DPRD Kota Makassar maupun kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dibakar massa. Gubernur Sulawesi Baik. Selatan juga meminta adanya pengawalan ketat dari pasukan TNI dan juga Satpol PP, dan di Pantauan Tribun Timur ada ratusan ya pasukan dari TNI yang berjaga di pintu masuk maupun di pintu keluar. Untuk saat ini di pintu keluar dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah ditutup total, sementara di pintu masuk masih terbuka, namun telah dijaga ketat. Aparat mengelilingi kantor Gubernur Sulawesi Selatan, sementara di bagian ruang tengah ataupun di gedung utama itu sudah kosong dari ASN. ASN sudah diminta pulang dan hanya ada aparat Satpol PP yang berjaga. Sementara listrik juga di lantai 2 maupun lantai 3 kantor gubernur juga sudah dimatikan sepenuhnya. Hanya listrik di bagian lobi utama yang dinyalakan. Seperti itu rekan Vio. Dan mungkin menyambung sedikit dengan yang disampaikan rekan Fakih bahwa bahkan kebijakan dari Gubernur Sulawesi Selatan untuk mungkin memperlakukan WFH ini hingga tanggal berapa, dan juga bagaimana kemudian tugas-tugas dari para ASN, apakah kemudian dilimpahkan dengan mengerjakan dari rumah saja atau seperti apa? Ya, aparatur sipil negara Provinsi Sulawesi Selatan diminta untuk WFH sampai tanggal 4 September 2025. Nah, sementara itu, pelayanan-pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat tetap akan berlangsung normal seperti di rumah sakit, puskesmas, maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya. Para ASN diminta untuk tetap berada di rumah, kemudian tidak ikut terprovokasi dengan isu-isu yang telah berkembang. Sementara itu, ASN juga diminta untuk menyiarkan postingan-postingan yang membawa kedamaian atau mengajak masyarakat untuk tidak bertindak anarkis di tengah situasi yang memanas ini. ASN juga diminta untuk boleh tidak mengenakan pakaian dinas ya, karena situasi yang masih belum kondusif, dan kondisi saat ini juga di pelayanan-pelayanan publik diminta untuk tetap menjadikan pelayanan maksimal, utamanya pelayanan yang bertemu langsung dengan masyarakat. Seperti itu rekan. Baik, di sisi lain apakah kemudian ada juga informasi mengenai mungkin dinas-dinas yang kemudian memperlakukan juga hal serupa seperti kemudian belajar daring, atau mungkin juga ada metode-metode daring yang dilakukan oleh OPD di dinas baik itu pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kota? Ya, untuk sementara waktu ini juga organisasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengeluarkan edaran mengenai bekerja secara daring, termasuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga mengedarkan kepada sekolah-sekolah khususnya tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kota Makassar untuk melaksanakan pembelajaran daring.
mulai hari ini sampai 4 hari ke depan. Proses belajar daring dilakukan, guru tetap diminta masuk memberikan pelajaran secara daring, sementara kepala sekolah diminta untuk mengawasi bagaimana berjalannya pembelajaran terus efektif di masyarakat. Sementara itu, orang tua siswa juga diminta untuk menjaga anak-anaknya tidak berkeliaran, mengingat memang beberapa waktu lalu bahkan ada anak-anak SMA ya yang juga ikut aksi demonstrasi, dan ini dihindari mengingat aksi demonstrasi yang memanas di kota Makassar. Orang tua diminta untuk menjaga anak-anaknya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi. Sementara itu, aset-aset negara seperti sekolah juga diminta untuk terus dijaga ketat oleh pihak sekolah agar tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sementara itu juga di beberapa kampus di Makassar juga sudah mengeluarkan edaran terkait perkuliahan daring seperti dilakukan di Universitas Hasanuddin yang juga sudah mulai menerapkan perkuliahan daring mulai dari tanggal 1 sampai 4 September, dan juga adanya pengawasan ketat di area kampus. Hal ini seperti di pintu masuk hanya bisa dilakukan di pintu 1 UNHAS, sementara untuk pintu 0 dari arah workshop dan pintu 2 dari Rumah Sakit Pendidikan UNHAS itu ditutup sementara waktu. Universitas Negeri Makassar juga sudah menerapkan kuliah daring, waktunya sama di tanggal 1 hingga 4 September 2020. Seperti itu. Baik, berarti bagaimana kemudian dengan mungkin agenda-agenda yang sudah direncanakan mengenai sepertinya akan ada prosesi wisuda, baik itu yang mungkin berlangsung di Universitas Hasanuddin ataupun juga Universitas Negeri Makassar, apakah kemudian akan dipending dulu atau seperti apa? Untuk sementara waktu, prosesi aktivitas seperti wisuda masih tetap berlangsung. Seperti misalnya di Universitas Hasanuddin itu dijadwalkan tanggal 2 hingga tanggal 3, prosesi wisuda masih akan digelar secara luring di Baruga PP Tarani, kampus Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10, itu akan berlangsung luring. Tetapi juga terkait dengan pemilihan rektor, tahapannya juga masih dilakukan secara luring. Kemudian beberapa kampus lain juga melaksanakan agenda akademik juga masih ada luring, seperti misalnya di kampus Universitas Muslim Indonesia yang hari ini masih menyelenggarakan wisuda secara luring. Jadi memang beberapa aktivitas masih dilaksanakan secara luring dan offline, namun perkuliahan seluruhnya dilaksanakan secara online seperti itu. Baik, rekan Faki, dapat disampaikan untuk saat ini Anda sedang melaporkan di lokasi mana dan bagaimana kemudian suasana di lokasi Anda? Apakah kemudian sudah ada kemudian kelihatan masa-masa yang akan datang? Ya, saat ini saya berada di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, dan sampai saat ini situasi masih kondusif, tidak ada sama sekali ya aktivitas ataupun masa aksi yang memang sebelumnya dijadwalkan akan ada demonstrasi di siang hari ini, namun hingga saat ini belum ada masa aksi yang datang baik itu di kantor gubernur atau sekitar wilayah kantor gubernur Sulawesi Selatan. Dan pengamanan juga masih berlangsung normal seperti biasanya. Para TNI dan Satpol PP tetap berjaga di sepanjang depan kantor gubernur Sulawesi Selatan, seperti itu rekan. Terima kasih rekan Faki atas informasinya di siang hari ini. Kalaupun ada sesuatu atau mungkin suasana yang bisa dilaporkan, nanti akan kita update lebih lanjut bersama rekan Faki. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang berhasil dihimpun oleh rekan Faki. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.